besarnya dan dengan doa kiranya pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini senantiasa disertai oleh Tuhan dan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan sambutan Ketua STH Tabun Bungai Palangkaraya sekaligus untuk membuka kegiatan penyuluhan hukum kita. Pada Pak Niki Giri Kasenda SHMA, saya persilakan. Baik, terima kasih. Peserta didik, adik-adik, siswa SMA Kristen Palangkaraya. Yang pertama, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bersama-sama boleh berkumpul di aula SMA Kristen Palangkaraya dalam rangka melaksanakan penyuluhan hukum dengan tema yang pertama eksesi pemilihan pemula dan yang kedua soal perundungan. Kegiatan ini Ibu Kepala Sekolah merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang kami laksanakan secara rutin dalam setiap tahun. Nah, untuk kesempatan tahun ini kami bersyukur, berterima kasih kami boleh berada di SMA Kristen Palangkaraya. Jadi ini bukan di Kirobos. Nah, kegiatan ini kami lakukan dalam rangka mengejawantahkan visi dan misi STH Tabun Bungai Palangkaraya dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Karena kegiatan-kegiatan ini adalah juga mentransformasikan pemahaman kita terhadap tema-tema yang kita pilih, yang kebetulan pada saat ini masalah pilkada dan masalah perundungan. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah, memang di semua perguruan tinggi juga kami punya tim PPKS. Nah, salah satu kegiatan-kegiatan PPKS saja juga terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena perundungan ini juga bukan merupakan bagian dari bagaimana kita mencegah kekerasan. Nah, oleh karena itu materi-materi yang kami sampaikan ini khusus kepada para siswa mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti dan dapat dilakukan. Karena bisa mengumpamakan, makanya istilahnya ini voter flying, artinya generasi-generasi yang masih bingung. Nah, oleh karena itu dengan cara kita melakukan penyuluhan ini soal pilkada bagi pemilih pemula, nanti para siswa akan mendapatkan pemahaman bahwa saya adalah warga negara yang punya hak pilih. Nah, bagaimana kita menggunakan hak pilih? Tentunya kita boleh memilih orang-orang yang menurut pemahaman kita bahwa itu adalah pilihan yang tepat untuk memimpin pemerintahan, memimpin kita, khususnya kalau di Palangkaraya wali kota, kalau di provinsi gubernur. Nah, kalau di Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah selesai pemilihan umumnya. Nah, kemudian yang kedua tentang bullying tadi sudah disinggung oleh Ibu Kepala Sekolah. Apa manfaatnya agar kita saling menjaga, mentoleransi satu dengan ya, karena STH Tabun Palangkaraya juga banyak menghasilkan generasi-generasi yang cemerlang. Ya, dari STH Tabun Palangkaraya banyak menghasilkan pekerja-pekerja yang unggul, ada anggota dewan, ada polisi, kemudian ada guru besar. Jadi banyak yang sudah menjadi orang istilahnya, artinya orang ini berarti berguna, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jadi pesan saya ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu kami dari pihak sekolah berharap dengan betul adik-adik dapat mengikutinya dengan baik karena menjadi bekal bagi kehidupan generasi selanjutnya. Nah,
Dan untuk selanjutnya atas kegiatan ini saya secara resmi membuka kegiatan pengabdian kepada masyarakat supaya pencegahannya dibuka secara resmi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Kita akan ada penyerahan plakat dari STIH Tambun Bungai kepada SMA Kristen Palangkaraya. Demikian juga dari SMA Kristen Palangkaraya kepada STIH Tambun Bungai. Dipersilahkan untuk Ketua STIH dan Kepala Sekolah. Yang pertama dari STIH Tambun Bungai kepada SMA Kristen Palangkaraya. Penyerahan plakat kenang-kenangan dan terima kasih atas kerjasamanya sehingga penyuluhan hukum ini dapat terselenggara pada hari ini. Yang selanjutnya dari pihak SMA Kristen Palangkaraya kepada pihak Sekolah Tinggi Hukum Tambun Bungai. Terima kasih. Nah, sebelum kita memasuki penyuluhan hukum, kita akan foto bersama dulu. Oke, dan saya boleh. 3, 2, 1. Saya dari STIH Tambun Bungai Palangkaraya. Apa yang tadi sambil menunggu ini kita sambil bercerita sebentar. Apa yang disampaikan oleh kepala sekolah, kemudian ketua STIH Tambun Bungai tadi adalah benar. Saya ingin menambahkan sedikit. Selama masih ada manusia yang hidup di muka bumi ini, maka hukum masih diperlukan. Mau hukum tentang percintaan bisa, ya kan? Gitu. Hukum apa lagi ini? Hukum keluarga bisa. Apa? Perundungan. Hah? Hukum pidana. Hukum pidana, betul. Itu tentang hukum kasih juga tuh. Tentang kasihnya juga tuh. Gitu. Contohnya bagaimana? Ketika memang berbuat, ya bertanggung jawab, ya kan? Gitu. Maka memberikan ganjaran yang tepat, nah itu salah satunya pidana. Misalnya kotak kaca. Ya bisa kotak kaca. Bagaimana? Kotak kacanya kayak pelakunya pakai. Oh jangan, kalau itu tidak. Tapi kan betul salah satu contohnya itu juga. Terus selama manusia masih ada di muka bumi, itu tidak sampaikan, maka hukum masih dibutuhkan. Sampai kapan hukum tidak dibutuhkan? Sampai manusia tidak ada lagi di bumi ini. Kenapa? Akan kembali seperti hukum lingkungan. Nah, kita manusia sosial ini perlu hukum untuk mengcover, menjembatani semua hak dan kewajiban saudara-saudara termasuk saya. Begitu ya. Sambil menunggu lagi nih. Cak dulu ya. Siapa yang tahu nih sambil menunggu Bapak Ibu? Siapa yang tahu hukum itu apa aja? Apa aja? Angkat. Oh, sini deh. Sambil menunggu persiapan ke sini. Hukum ada? Apa aja yang saudara tahu? Yang kita tahu? Hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum rapat, hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu. Ya, hukum itu banyak, tapi itu salah satu bagian dari itu. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman kita. Ada hadiahnya tadi di belakang itu dengan Bapak Pendeta Frem tadi. Ada Dek, sini Dek, ada hadiahnya nih bendera 17-an kita. Nih, sini bendera nih, hadiah nih. Ini dalamnya ada coklat ini, tulisannya tapi tulisannya coklat. Ini salah satu pecinta kita juga dengan Indonesia kan. Hari ini kan masih suasana 17 Agustus. Jangan dijual ya. Jangan dijual ya. Terima kasih ya. Ya.
Tepuk tangan doang, tepuk tangan. Oke. Nah ini pemaparan materi sudah siap, saudara-saudara. Musim ya. Oke ya. Ya selamat pagi. Pagi. Kok kurang semangat ya? Belum sarapan? Belum. Waduh, nanti ya kita makan bersama ya. Makan bersama di rumah masing-masing. Coba semangat dulu dong. Selamat pagi. Pagi. Jawabnya gini dong. Kalau ditanya selamat pagi, pagi, luar biasa. Ya, oke? Ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Yang sebelah sana masih kurang. Pagi. Pagi. Luar biasa. Mantap ya. Saya mau tanya dulu di sini. Yang umurnya sudah 17 tahun angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Sudah 17 ya? Ya. Itu yang belakang pakai angkat tangan itu udah 30. Ya. Yang mau 17 tahun. Katanya, ini kira-kira bulan Juli bulan apa? Januari tahun depan ya. Yang ulang tahunnya dekat-dekat bulan ini, bulan September, Oktober, ada? Mana yang ulang tahun bulan September? September ya? Yang Oktober? Oh, mana malu-malu? Yang September, Oktober 17 tahun ya. Siapa yang sudah pernah ikut pemilihan pemilu? Ada? Udah ikut kemarin? Oh sudah ya. Oke. Sudah ikut nyoblos? Ya. Sudah. Berarti sudah dong. Ya. Ya. Saya coba ya hari ini kita bicara mengenai eksistensi pemilih pemula ya. Jadi pemilih pemula itu adalah yang baru pertama mengikuti ya pemilu atau pilkada. Nah, ya. Ada yang tahu pemilu itu singkatan dari apa? Pemilihan presiden, pemilihan Kemarin yang ikut sudah di pemilu, milihnya milih apa? Yang pertama milih siapa? Milih apa? Coba pemilih yang dipilih siapa? Calon presiden dan wakil presiden. Lalu memilih ya calon presiden dan wakil presiden. Yang kedua memilih calon anggota daerah. Ya. Sudah terpilih belum? Sudah. Siapa yang terpilih? Siapa yang terpilih? Ayo, presidennya. Anies. Prabowo dengan ya. Sekarang kita akan ada yang tahu nggak pilkada itu kapan sih? Nyoblosnya ayo, yang bisa jawab saya kasih bendera. Bendera, ya. Kenapa kami menyediakan hadiahnya bendera? Ya, ini masih dalam rangka 17 Agustusan dan supaya ada nasionalisme. Ya. Kalau bendera itu lambang nasionalisme, sehingga kita merasa
Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah pilkada memiliki peran penting dalam sistem demokrasi. Berikut adalah beberapa cara alasan mengapa kita harus memilih. 1. Hak partisipasi. Memilih adalah hak dasar setiap warga negara. Dengan memilih, kita berpartisipasi dengan menunjukkan arah kebijakan dan pemimpin negara. 2. Legitimitas pemerintahan. Pemilu dan pilkada memberikan legitimasi pada pemerintahan. Pemimpin yang terpilih memiliki mandat dari rakyat untuk memimpin dan mengambil keputusan. 3. Kontrol terhadap kekuasaan. Memilih memungkinkan kita memilih pemimpin yang mewakili negara dan aspirasi kita. Ini membantu mengontrol kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan. Ya, makasih. Oh mau katanya sampai yang cepet-cepet dia buka. Ayo kita kasih lagi ya. Nah ya. Jadi kesimpulannya apa? Ya kita mau memilih pimpinan ya. Mau milih pimpinan yang terbaik atau yang terburuk? Terbaik. Sesuai dengan keinginan rakyat ya. Yang ada di ruangan ini rakyat semua bukan? Rakyat. Kita punya keinginan nggak? Punya. Keinginan itu disalurkan kepada pimpinan maupun wakil rakyat. Ya. Kan boleh keinginan, masa nggak punya keinginan? Ingin jadi sarjana? Enggak. Oh, malu ya. Kalau dikasih beasiswa mau nggak? Aspirasi dari masyarakat. Bagaimana pimpinan yang terpilih itu menyiapkan beasiswa bagi rakyatnya, betul nggak? Ya. Nah, ini kita ya sudah melaksanakan pemilu pilkada sudah sejak dahulu ya, tetapi secara langsung baru beberapa kali. Ini lanjut saja ya. Ini dasar hukumnya. Nah, apa sih pemilihan kepala daerah itu? Ya, pasal 1 Undang-Undang Pemilihan mengatakan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten kota untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung dan demokratis. Demos dan gratos. Demos berarti rakyat, gratos, kedaulatan. Negara berdemokrasi adalah rakyatnya yang berdaulat, ya, rakyatnya yang memimpin negara, memimpin daerah. Tapi kadang mungkin kan semua rakyatnya menjadi pemimpin, betul nggak? Tetapi kemudian dipilihlah wakilnya, ya, melalui pemilu dan pilkada, ya. Nah, lanjut ya. Jangan malu-malu, ayo. Apa? Nah, apa sih yang ingin dilakukan? Hah? Ini yang duduk di depan kayak baru putus dari pacarnya. Wajahnya itu kamu, padahal tadi saya lihat kamu mirip Ariel Noah. Kita bisa cek nama kita ada nggak di daftar pemilih tetap, ya? Bagaimana ceknya? Coba cari di Google, ya, di Google tulis huruf kecil semua, cek DPT online, cek DPT online, titik ya, go titik ide huruf kecil semua. Ceknya itu cek DPT online itu disatukan tulisannya ya. Cek DPT
cek dptonline.go.id. Cek. Udah? Masuk? Cari. Apa keluarnya? Nih, cek DPT online. Nah, masuk. Pemilih pemula sebagai siswa pemilih pemula harus aktif dalam pengawasan pemilu. Maksudnya bagaimana ini? Jika ada hal-hal yang berbau misalnya money politik, maka teman-teman siswa bisa melaporkan kepada pihak yang terkait. Siapa pihak terkait di dalam pemilu money politik ini? Yang pertama, Bawaslu, KPU bisa juga, kemudian kepolisian atau tim yang dibentuk oleh daerah dalam gabungan. Nah, itu dalam gabungan bisa ada ada polisi, ada jaksa, dan juga ada Bawaslu juga di dalamnya. Begitu. Kemudian yang terakhir, jika sudah memiliki KTP tapi belum terdaftar sebagai pemilih, bagaimana caranya? Silakan teman-teman siswa lapor kepada KPU setempat. Tadi linknya sudah disampaikan oleh pemateri kita, Ibu Pidana. Selanjutnya mungkin kami selipkan, siapa tahu mau bertanya supaya ingat tentang materi dulu. Ada yang mau bertanya? Ada mau bertanya? Nanti penanya pertama mendapatkan mobil Fortuner berupa gambar. Gambar ya, berupa gambar. Ya, dengan VRZ. Ya. Ada yang mau bertanya? Atau saya yang bertanya? Saya yang bertanya ya? Saya yang bertanya, kalau tidak bisa jawab 1000 kali push up ya. Bagaimana? Ya. Ketika misalnya saya adalah orang yang belum memenuhi umur 17 tahun tetapi sudah menikah, boleh melakukan pemilihan umum atau tidak? Boleh. Kemudian kalau ternyata di saat ini saya belum umur 17 tahun, saya mau menikah, boleh atau tidak? Yang jelas apa? Kenapa tidak boleh menikah? Berapa? Bagus sekali. Itu baru mendengarkan jelas itu tadi. Sambil menyiapkan materi. Kemudian si A sebagai gubernur boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Saya misalnya sebagai orang yang memberikan masukan kepada saudara atau menawarkan, nanti pilih ya. Boleh atau tidak? Yang penting tidak disuap. Nah, disuapin boleh. Gitu ya, itu bagus. Tetapi kalau saya misalnya dengan ancaman, kamu pilih ya, kalau saya bunuh. Boleh atau tidak? Nanti kalau pilih lah, ini ada duit. Boleh ya? Nggak boleh. Hah? Ada kacau. Nggak boleh. Itu juga boleh. Bukan boleh, jangan diambil duitnya, jangan. Tidak boleh. Harga diri Anda tidak sebatas 100.000, saudara. Gitu kan? Modal 100.000, harga diri ya murahan loh, bisa dibayar. Ya kan? Gitu. Kita kan manusia yang punya harga diri tinggi, bagus. Nah, kemudian di sekolah boleh atau tidak menawarkan tentang pemilu? Boleh. Di sekolah? Boleh atau tidak? Tidak boleh, boleh tidak. Tidak boleh, boleh tidak. Kenapa? Kalau di kampus boleh atau tidak? Alasannya kenapa? Saudara tahu itu? Kenapa? Biar tahu Anda pahami tentang hukum. Kemudian nanti Oke, selanjutnya pemateri kita adalah Bapak Aldo yang dari SMA. Dipersilakan kepada dia bersangkutan untuk memberikan materi ilustrasi. Beri tepuk tangan kepada Bapak kita.